kakak-kakak ya, keren-keren dong. Kece-kece. Siap deh kakak keren. Ya, kakaknya keren-keren dan kece-kece. Kak keren, kak keren. Masuk, bisa. Bisa. Oke. Adik-adik semangat buat puji nama Tuhan pada hari ini. Semangat dong kak. Semangatnya bagus sekali kalau tetap semangat ya. Iya. Biarpun hari Minggu tetap memuji nama Tuhan tentunya. Oke. Siap puji nama Tuhan? Siapa di sini yang anak raja? Ayo, angkat tangannya. Saya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lagi, aku anak raja, engkau, Anak raja. kita semua anak raja. Aku anak, Raja. engkau anak, Raja. kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Gipong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang pendek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Lagi, gipong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Hore. Masih ada semangatnya adik-adik semua? Masih dong kak. Yeay, masih semangat semuanya. Kita mau nyanyi bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Siap? Entong semua dicintanya, Tuhan membuat kita berharga. Kerja berkarya bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa.
berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Aku bisa. Bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi kita bilang, bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik, adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap fokus, sikap sungguh-sungguh. Kita mau ngangkat pujian, Bapakku datang. Kita mau datang kepada Bapa kita. Dengan kerendahan hati kita angkat pujian. Kita angkat lagu ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi kita mulai dari awal. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama kita bilang pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Yuk adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, ikutin Kak Karen berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih boleh
ada sampai saat ini. Kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hai. Ya, kita waktunya mendengar firman Tuhan adik-adik. Jangan lupa untuk duduk, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik biar kita mengerti firman Tuhan ya. Kalau udah mengerti, nanti kita bisa melakukannya. Oke? Ya, firman Tuhan hari ini tentang Musa diselamatkan. Wah, Musa diselamatkan nih adik-adik. Kalau adik-adik ada Alkitabnya, boleh sama-sama diambil Alkitabnya. Kita buka Keluaran itu di Perjanjian Lama. Keluaran 2 ayat 1 sampai 22. Nah, itu tentang Musa diselamatkan adik-adik. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih, adik-adik masih ingat gak cerita Yusuf yang kemarin tuh? Cerita yang dia buat karya di Mesir. Jadi Yusuf itu baik kan? Dia sampai membuat karya di Mesir, kesayangan raja. Nah, tapi sekarang Yusuf udah meninggal adik-adik. Rajanya kira-kira masih hidup gak ya? Iya, mungkin masih hidup ya. Tapi enggak, rajanya udah meninggal juga dan diganti rajanya. Rajanya diganti, berganti raja yang sekarang itu. Raja yang sekarang itu nggak kenal Yusuf. Dia nggak tahu kebaikannya Yusuf. Raja yang sekarang melihat, bangsa Israel itu udah banyak. Raja yang sekarang takut, mempunyai rasa takut. Tapi ketakutannya itu dia berpikir hal yang jahat. Jadi di saat itu, karena dia takut bangsa Israel nanti kalau perang melawan bangsa Mesir, nanti dia bisa kalah gitu kan. Dia buat aturan kalau anak-anak kecil itu tidak boleh ada. Jadi ditiadakan tuh anak-anak yang masih kecil, iya kan? Nah, sampai akhirnya si ibu Musa nih, aduh, anak aku mau diambil sama raja ya kan? Mau dihilangkan sama raja. Gimana ya? Ibu-ibu itu pada takut, pada sedih anaknya diambil. Ibu Musa juga berpikir, kemana ya? Mau ditaruh kemana anak aku? Terus adik-adik, ada yang pernah lihat sungai? Nah, pernah ya? Di sungai itu ada airnya nggak? Ada, airnya ada ya. Airnya itu mengalir adik-adik. Kira-kira ada apa lagi dalam sungai? Ada ikan? Ya, mungkin aja ada ikan. Terus ada apa lagi? Iya, mungkin ada itu semua ya. Ada batu juga mungkin. Nah, tapi di sungai ini, nama sungainya ini Sungai Nil. Akhirnya Ibu Musa naruh Musa di dalam keranjang. Jadi keranjangnya ini memang mengapung di atas air. Jadi dia nggak tenggelam. Nah, nanti pas aktivitas adik-adik coba buat itu ya. Nah, Musa itu ditaruh dalam keranjang. Akhirnya mengalirlah keranjang itu di Sungai Nil ya kan, mengalir sampai akhirnya dia mengalir ke dekat istana kerajaan. Nah, kakaknya Musa itu namanya Maryam. Maryam itu kerja di istana raja adik-adik. Jadi Maryam itu juga udah tahu
kalau Musa nanti bakal dialirin ke sungai, ya kan? Itu bahaya adik-adik, bisa aja kan nanti keranjangnya kena batu, Musanya tenggelam. Tapi enggak, dia tetap ngalir. Satu saat istri raja itu sedang mandi, terus dia ngeliat, ada apa itu keranjang? Pas didengar, oh, suara apa ya? Suara apa itu adik-adik? Nah, iya, suara bayi. Istri raja kaget lihat bayi. Wah, ada bayi. Coba ambil. Dia nyuruh Maryam itu ngambil keranjang itu. Akhirnya istri raja itu berbelas kasihan sama Musa, ya kan? Diambillah bayi itu. Nah, di saat itu baru dikasih namanya Musa, karena artinya dia diambil dari sungai, diambil dari air. Nah, itu dikasih nama Musa. Nah, dia dididik di istana raja, adik-adik. Dia diajarin latihan militer, ya kan? Oh, diajarin jadi prajurit raja. Dia jadi pangeran, ya kan? Anak raja, pangeran. Nah, sampai akhirnya dia besar, Musa udah dewasa, Musa mulai berpikir, ya kan? Musa itu sebenarnya kan bukan anak asli kerajaan itu kan? Musa itu orang Israel yang dibuang, yang ditaruh sungai. Nah, pas Musa melihat orang-orang Mesir ini, nah kerajaan Mesir adik-adik. Orang-orang Mesir ini memperlakukan orang Israel sesuka-sukanya. Jadi dia pada kerja disiksa, nggak dikasih upah. Ya mungkin cuma makan kali ya, cuma makan tapi nggak dikasih upah. Sampai akhirnya Musa satu saat melihat ada orang Mesir dipukul, udah lagi angkat-angkat berat gitu kan, dipukul, jatuh ya kan. Oh, Musa marah adik-adik lihatnya, sadis banget ya. Musa panggil tuh prajurit Mesir, itu kan. Habis itu prajurit Mesirnya mungkin nengok ya, Musa langsung kasih pukulan, jatuh. Pas jatuh, Musa jatuh lagi. Mungkin dicek ya, nafasnya masih ada lagi. Ternyata nafasnya berhenti lagi, artinya meninggal. Musa akhirnya takut adik-adik. Oh, aku bisa dimarahin raja. Aku harus kemana ya? Nah, akhirnya Musa lari. Oke, Musa lari sampai akhirnya Musa itu sampai di suatu tempat. Nah, karena Firaun tadi kan marah tuh, ternyata tahu Raja Firaun itu tahu kalau wah yang ini yang membunuh Musa nih. Jadi Musa berlari ke suatu tempat sampai akhirnya Musa menjadi gembala di sana, ya kan? Ya, Musa selamat, nggak dikenain marah, nggak dibunuh, ya kan? Saat itu Musa selamat. Nah, ceritanya adik-adik, firman Tuhan ini Musa 2 kali selamat adik-adik. Di saat bayi dia ditaruh ke sungai, dia diselamatkan Tuhan. Yang kedua, di saat dia dicari raja, ya kan? Dia selamat juga karena dia sudah pergi. Nah, kalau adik-adik mungkin pernah punya rasa takut, adik-adik mungkin pernah punya rasa cemas gitu kan? Gimana nih? Sedih, jangan takut, jangan sedih, karena Tuhan pasti selamatin adik-adik. Nah, aku punya cerita. Waktu itu aku pernah kekunci di dalam tangga darurat mall. Nah, tangga darurat mall itu kan tinggi ya, tinggi. Terus kalau misalnya pintu
udah kekunci, kemungkinan pintu yang paling bawah yang bisa kebuka. Soalnya pas aku kekunci, aku ke bawah, pintunya udah dikunci. Pas ke bawahnya lagi, turun satu lantai, kunci. Akhirnya aku naik lagi ke atas. Karena di pintu aku kekunci ada lift tuh. Ada lift, aku lihat keluar. Aduh, sempet takut adik-adik, gimana ini keluarnya ya? Ketok-ketok, nggak bisa, nggak dengar orang kan. Terus dalam hati aku berdoa, aduh Tuhan, gimana ya Tuhan, bantu aku Tuhan buat keluar. Akhirnya aku lihat kaca, oh ada orang, aku gedor-gedor, tolong mas, tolong bukain mas, tolong bukain. Terus di pintu itu biasanya ada celah dikit tuh adik-adik. Aku ngomong lewat situ, tolong mas bukain. Wah, akhirnya dia lihat aku. Akhirnya aku dibukain. Nah, aku bisa keluar deh. Nah, jadi adik-adik, kita harus berdoa karena Tuhan bisa nyelamatin kita. Oke? Oke, sekarang kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami mau percaya kalau Tuhan bisa menyelamatkan kami. Tuhan berkati orang tua kami agar bisa mendidik kami dan membesarkan kami di hari depan nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kepada Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saatnya aktivitas ya. Udah lama ya kita aktivitas ya. Nah, sekarang siapa yang tahu origami? Wah, ada yang tahu ya. Nah, kalau yang belum tahu juga aku kasih tahu. Jadi kita mau ngelipet-lipet nih. Nah, tapi sebelum kita mulai ngelipet-lipet, adik-adik harus pastikan sediakan kertas HVS ya. HVS warna putih. Oke. Habis itu ada lem. Habis itu kasih gunting. Sama nanti ada kertas, ada gambar bayinya kayak gini. Ada gambar bayinya ya. Jadi guntingnya ini yang pertama stepnya potong gambar bayi yang ada di kertas. Nah, ini nanti boleh minta tolong orang tuanya untuk ngeprintin gambar bayinya ya. Nanti adik-adik bisa gunting, ditemenin sama orang tuanya, biar pelan-pelan guntingnya, hati-hati. Oke, setelah digunting baru kita mulai melipat kertas HVS ini. Pertama, adik-adik harus melipat ini, kan berdiri nih kertasnya ya, lipat dibagi dua. Oke, lipat ke bawah, up, nah dilipat. Oke, pastiin ujung ketemu ujung nih, ujungnya ketemu ujungnya. Nah, ini sama nih, up, di sini juga sama, baru di sininya dilipat yang rapi. Oke, udah kelipat jadi dua gini. Terus lipat ke samping ini ya, sama, ujung ketemu ujung, sudutnya ketemu sudut sini. Oke, setelah dipegang gini, nah ditarik nih. Oke, lipat, baliknya juga, pastiin ujung ketemu ujung, lipat lagi. Oke, agak ditekan dikit biar lurus gitu. Oke, udah jadi gini, terus buka. Nah, ini kan, buka gini. Terus adik-adik, ujung ini dilipat ke bawah. Kan tadi ada garisnya nih, garis tengah bekas lipatan ini.
dilipat ke bawah gini. Nah, pastiin ujung ini ada di garisnya. Nah, oke, udah kayak gini, baru agak tekan dikit. Tekan. Oke, satu sudut udah jadi gini ya. Satu sudutnya lagi sama, kita lipat juga. Oke, kita lipat. Oke, nah, sudut ini ketemu sudut kiri, kiri ketemu kanan, ketemu di sini. Terus sisa bawahnya ini adik-adik lipat ke atas. Nah, adik-adik lipat ke atas ini. Nah, oke, belakangnya yang ini sama, lipat ke atas juga, dilipat ke atas. Nah, gitu kan? Nah, nanti jadinya seperti ini adik-adik. Oke, pelan-pelan, coba pelan-pelan. Terus sisa kertas ini dilipat ke dalam. Nah, ini lipat lagi. Nah, satu lagi juga. Nah, ini masukin ke dalamnya ya. Masukin. Sini juga lipat. Oke, jadi bentuknya seperti ini, segitiga ya, segitiga. Kalau dibuka, bawahnya buka. Nah, ini bisa jadi ini. Jadi bawahnya dibuka, tarik luas. Jadi kayak ketupat di kotak gini kan. Tuh. Nah, ini kan kebuka adik-adik. Ini lipat lagi ke atas. Setelah dibuka seperti ini, lipat ke atas. Nah, bikin segitiga lagi. Lipat rapi ke atas. Ke ya ini ya. Satunya juga. Nah, jadi segitiga. Ya kan? Buka lagi nih, bawahnya bisa dibuka. Bawahnya buka. Nah, jadi buka bawahnya tinggal tarik ini aja adik-adik. Ini kan segitiga. Lihat gini, tinggal tarik gini. Up. Ya kan? Nah, ini tekan lagi. Bentuknya kayak gini nanti. Udah, lipat lagi ke atas, bikin segitiga lagi. Jadi buat 2 kali segitiga ini. Satu, sudut satunya sama, lipat ke atas. Up. Ya kan? Udah jadi segitiga gini. Bawahnya seperti biasa kita buka ini ya. Nah, terus sudut ini bisa dibuka gini adik-adik. Tuh, ditarik. 1, 2, pegang ujungnya, ditarik. Oke. Nah, bentuknya kayak perahu ya. Bentuknya kayak perahu dia. Nah, terus yang ini tarik keluar. Up. Tuh. Satu lagi juga, sudut yang satunya sama, tarik keluar. Up. Tuh. Jadi ditarik ini. Lipat lagi, ya kan? Lipat, keluar. Terus di sini ada garis bekas lipatan ya adik-adik. Nah, jadi lipat ke bawah. Up. Lipat ke bawah. Jadi seperti ini. Satu lagi sama, lipat ke bawah. Oke. Sisanya, sisa yang bawah ini masukin di dalam ini. Tuh. Kalau kita lihat bawah ada lubang, ada lipatan gini, masukin. Oke, satu lagi juga masukin, terus dilipat rapi ujungnya. Ya, nah, jadi perahu kan adik-adik, dibuka lebar gini. Nah, terus ini yang dalamnya ini bisa dibuka gini adik-adik. Tuh, jadi kayak ada apa? Tendanya, kayak ada penangkal hujannya, ya kan? Nah, udah kayak gini.
ini, yang tengahnya ini, yang segitiga ini dilipat ke bawah gini. Dilipat ke bawah. Buat apa sih dilipat ke bawah gitu kan? Soalnya nanti mau kita tempel sama gambar bayi yang tadi udah dipotong, ya kan? Udah dilipat ke bawah gini, biarin aja dia agak melayang nih. Jadi nggak dilipat full ke bawah. Jadi agak melayang. Di tengahnya sini kita pastiin udah kita kasih lem, terus tempel di sini bayinya. Nah, nih bayi musanya ada di dalam perahu yang kita buat ya, dalam keranjang yang kita buat. Nanti tinggal ditaruh, minta ember, kasih air dikit, taruh. Nah itu pasti dia ngambang. Oke adik-adik, bisa ya? Kalau terlalu cepat boleh diulang lagi pelan-pelan. Oke? Selamat beraktivitas, Tuhan berkati.